Halo, selamat pagi sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ibu Nini Murwani. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Surakarta. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang disebut IPAS untuk siswa kelas 10 semester dasar dengan judul materi klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dapat menyebutkan contoh-contoh unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, dapat mengelompokkan materi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, dapat menyebutkan cara-cara pemisahan campuran. Yang terakhir, yang keempat, dapat melakukan pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomis. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, menempati ruang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya air, udara, benda-benda yang ada di sekeliling kita, bahkan uang. Itu semua adalah contoh-contoh materi yang ada di sekitar kita dan yang kita gunakan setiap hari. Nah, karena banyaknya materi yang ada di sekeliling kita, untuk bisa mempelajari dengan baik, maka materi itu diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan. Berikut ini kelompok atau klasifikasi materi yang ada di sekeliling kita. Materi dikelompokkan menjadi 2, substansi murni dan campuran. Substansi murni terdiri atas 2 hal, yaitu unsur dan senyawa. Kelompok yang kedua yaitu campuran. Campuran itu ada yang bersifat homogen, ada yang bersifat heterogen. Mari kita pelajari lebih lanjut. Apa toh yang dimaksud dengan unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi, unsur itu sesuatu yang sifatnya tunggal. Contoh unsur dan lambangnya antara lain nitrogen N, oksigen O, hidrogen H, natrium Na, kalsium Ca, besi Fe, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan senyawa adalah zat tunggal yang dengan reaksi kimia masih dapat dipisahkan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Senyawa ini terdiri atas atau gabungan dari unsur-unsur secara kimia dengan komposisi tertentu sesuai aturan hukum Ross. Senyawa hanya bisa dipisahkan secara kimia. Contoh dari senyawa diantaranya air, rumus kimianya H2O. Karbon dioksida, rumus kimianya CO2. Natrium klorida, rumus kimianya NaCl. Kalian tahu NaCl itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari, NaCl itu adalah garam dapur. Kelompok yang kedua yaitu campuran. Campuran adalah gabungan zat-zat secara fisika. Komposisi zat tidak tentu dan masih nampak sifat zat asal.
Campuran ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran yang sifatnya homogen atau seragam. Contohnya, air dicampur dengan gula, kita akan mendapatkan larutan gula yang homogen. Yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak seragam. Contohnya, air dicampur dengan minyak, maka kita masih tetap melihat bahwa dalam campuran itu ada air dan ada minyak. Anak-anak, kita tahu bahwa campuran adalah gabungan zat-zat secara fisika, sehingga campuran itu juga dapat dipisahkan secara fisika. Ada beberapa cara pemisahan campuran, diantaranya 1. Filtrasi. Filtrasi atau penyaringan digunakan untuk memisahkan campuran heterogen zat padat yang tidak larut dalam zat cair melalui proses penyaringan. Yang kedua, ada yang disebut kristalisasi atau pengkristalan, yaitu cara pemisahan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara memanaskan larutan sampai menjadi jenuh atau sampai pekat, kemudian didinginkan sampai terbentuk kristal. Cara yang ketiga yaitu destilasi. Destilasi itu adalah cara memisahkan campuran yang berdasarkan pada perbedaan titik-titik komponen di dalamnya melalui proses penyulingan. Contohnya, untuk mendapatkan alkohol dari campuran alkohol dan air. Yang keempat, evaporasi atau penguapan. Cara ini digunakan untuk memisahkan dua komponen zat melalui proses penguapan, di mana yang satu dapat menguap, komponen yang lain tidak dapat menguap. Cara yang kelima yang disebut sublimasi, yaitu untuk memisahkan atau memurnikan zat yang dapat menyublim. Kalian tahu apa itu menyublim? Menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Cara berikutnya atau yang keenam yaitu kromatografi. Kromatografi itu salah satu cara yang dipakai untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat. Yang ketujuh yaitu ekstraksi. Ekstraksi digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak saling larut dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, cara ekstraksi ini akan Ibu praktekkan untuk membuat virgin coconut oil atau VCO dari buah kelapa. VCO atau yang disebut dengan virgin coconut oil adalah minyak kelapa murni yang dibuat dengan cara mengekstrak lemak dari buah kelapa. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini, dan Ibu berharap kalian juga bisa mempraktekkan proses pemisahan campuran ini di rumah kalian masing-masing. Oke anak-anak, mari kita membuat VCO. Pertama, kita siapkan larutan kelapa. Terus kita tambahkan air. Kita remas-remas kelapa tersebut
sampai kita mendapatkan santan kentalnya. Setelah diremas-remas, kita saring supaya terpisah antara ampas dan santan kental. Inilah yang disebut dengan proses ekstraksi, yaitu dengan menambahkan air ke dalam parutan kelapa untuk mendapatkan santan yang kemudian dipisahkan melalui proses penyaringan atau filtrasi. Santan yang diperoleh kita simpan beberapa waktu di dalam kulkas supaya terpisah antara air dan lemak. Ambil santan yang disimpan di dalam kulkas, lalu pisahkan antara lemak dan airnya. Lemak yang ada di atas kita ambil, kita tuang ke dalam panci. Setelah lemaknya terkumpul, lalu kita panaskan di atas kompor dengan api kecil sampai terbentuk minyak. Ingat ya, saat memanaskan, gunakan api kecil dan terus diaduk supaya tidak gosong. Proses pemanasan ini berfungsi untuk memecah emulsi lemak sehingga terpisah antara minyak dan komponen lain yang ada di dalam lemak santan. Wow. Setelah dipanaskan beberapa saat, sekarang kita bisa melihat minyaknya sudah mulai terpisah. Saring minyak yang kita peroleh untuk memisahkan dari komponen lainnya. Inilah minyak yang kita peroleh dari hasil ekstraksi buah kelapa. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Materi dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, unsur terdiri atas satu atom, senyawa terdiri lebih dari satu atom. Yang ketiga, senyawa hanya bisa dipisahkan melalui cara kimia, sedangkan campuran dapat dipisahkan melalui cara fisika, seperti contoh pembuatan VCO yang sudah kita praktekkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Sampai jumpa.